Dari mana itu? Ini dari Bali. Kalau Dudung Derajat ini dari mana tadi ini? Ini dari Gunung Arjuna itu. Gunung Arjuna. Iya. Malam dapatnya. Malam. Tahu-tahu datang sendiri atau pas Iya. itu narik? Datang sendiri yang itu. Sudah tua banget. Tua banget. Aneh-aneh. Ya silaturahmi ke makam Bung Karno pertama kali itu. Saya deteksi dari aura. Nah, aku nyenggol ya. Nyenggol dua ini nih. Ini apa namanya nih? Itu namanya, kalau saya menamakan kan ya, itu Mustika Jolotundo. Nggak tahu ada di situ. Ini yang buat nyantet. Tapi terus terang maaf, ini pernah buat nyantet belum? Gespo, Rono, Rone, Icut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada malam hari ini GSP hadir di Kota Bangil, Pasuruan, Jawa Timur. Tepatnya di depan seorang supranatural yang banyak mendapatkan pusaka-pusaka. Tahu-tahu hadir di rumahnya, dan beliau juga sering narik pusaka di tempat-tempat yang memang sakral. Banyak pusakanya, ribuan. Pasti penasaran seperti apa kisah kehidupannya dan benda-benda pusaka yang tersimpan di rumahnya. Oke, ikutin terus Gus Sulehpati YouTube channel. Assalamualaikum. Masya Allah, ini rumahnya beliau nih. Masya Allah. Cak Udin nih. Iya. Masya Allah. Ini Mas Tepur. Pak. Nih padepokannya, dia nyamar para GSP. Padepokannya di pucuk gunung mana, Cak? Gunung Sari. Gunung Sahari, Masya Allah. Wah, banyak koleksi loh. Ini apa ini, Cak? Atas kura-kura ini. Oh, kura-kura. Ini ular ini. Ular. Ini mau. Ini mau makan nih. Enggak. Mau Apa ini? minta keluar. Mau minta keluar. Bisa diambil. Bisa. Ini ular apa ini, Cak? Ini ular piton yang albino ini, Gus. Albino. Dari mana itu? Ini dari mana kemarin itu? Dari Bali. Dapatnya dari Bali waktu itu. Berapa panjangnya? Sekitar 4 meter ini. 4 meteran ya. Iya, 4 meter. Kurang lebih 4 meter. Wih. Ngeri, baru ini udah saya pegang ular nih. Pasti para GSP pengen nih megang-megang ular nih. Ngeri gak kira-kira? Ini makanannya apa, Cak? Makanannya ayam sama Ayam. ayam putih. Apakah ini jatuh sendiri ketika bertapa atau di meditasi gitu atau gimana? Bukan, sebenarnya main-main di hutan aja, Gus. Main-main di hutan, Iya. terus Menemukan ini. termasuk Termasuk benda-benda pusaka jatuh gitu. ya seperti itulah. Makanya saya rawat, saya bawa pulang, saya rawat. Ngeri. Astagfirullah. Pas ketemu di gunung mana itu? Ini di Bali, apa gunung Oh, pas apa? gunung di Bali ya. Iya. Sekitar 2 tahun yang lalu lah. Ini sering puasa, tirakat, bertapa. Rambutnya itu nggak mempan dipotong kayaknya ini. Oke, Cak, bisa dituin lagi? Nah, oke. Para GSP, saya penasaran dengan benda-benda pusaka yang di koleksi beliau. Bisa dari rumah jatuh sendiri ketika ritual, bahkan di gua-gua bertapa di mana, meditasi di mana, tahu-tahu pada jatuh, dan bahkan kata beliau sering narik pusaka yang susah ditarik, akhirnya keluar. Masya Allah. Pasti penasaran? Ayo, Cak, di mana, Cak? Nih para GSP, benda-benda pusaka yang dikoleksi beliau ini sebagian kecil koleksi
Cak Udin yang memang beliau sering meditasi, ritual khusus, bahkan juga penarikan. Tapi yang aneh ini datang dengan sendirinya. Ngeri, ya. Cak Udin, boleh dijelaskan satu persatu. Yang mana yang menarik? Yang menarik ini yang ini. Jadi para KSP memang ada penghormatan ya, atau mungkin tata cara bisa dikatakan seperti itu. Kalau buka pusaka seperti apa? Gimana Cak Udin? Ini. Oh gitu. Yang jalan ini bungkusnya, ini Oh, diem. oh gitu. Itu maksudnya apa ya gitu? Ya menghormati aja. Menghormati Mas, aja. Iya. Soalnya mau lihat-lihat nggak dipakai kan cuma. Oh gitu. Kalau Iya. dipakai untuk khusus baru terserah bukanya gimana. Oh gitu. Kalau penglihatan untuk Kelihatan untuk observasi lah, penelusuran itu observasi. penghormatan. Ya, Oh gini. seperti itu. Oh yang narik yang ininya. Ya. Nih para guys tuh pasti, oh itu ilmu baru kayak gitu. Bukannya apa-apa, bukan menyembah, bukan, bukan, cuman ini penghormatan. Seperti ketika kita masuk rumah ya, ada orangnya, mungkin ada enggak ada orangnya, pasti assalamualaikum atau selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dan sebagainya. Penghormatan, iya kan? Oke. Ini namanya keris apa nih? Itu junjung Cak. derajat, Oh, junjung pameng derajat. kang jaga. Pameng. Pameng kang jaga. Oh. Apa itu artinya itu? Junjung derajat kan dijunjung ya? Iya. Derajatnya dijunjung Iya. gitu. Ya, pameng kang jaga kan ini kan ada lubangnya pecah ini. Oh. No, biar tahu nih. Lobang itu. Ya, sejarahnya katanya sih ditempa itu waktu sudah ditempa itu kering sendiri jadi nggak bisa menyatu. Oh gitu. Saking lamanya ditempa mungkin seperti itu atau? Mungkin seperti itu. Cak Udin ini khodamnya apa ini? Khodamnya ini agak kayak orang keraton-keraton gitu. Nah, gitu. Khodamnya gitu. Iya, iya, iya. Yang pangkat. Orang pangkat. Namanya aja junjung derajat. Jadi derajat. Boleh, boleh. Getar guys. Getar. Bukan saya getarin gini, enggak getar. Artinya ada getaran gitu loh. Getaran. Ada getaran. Kalau nutup gimana ini? Ya sama kayak buka tadi. Berarti ke atas dulu gitu. Atas dulu. Terbalik. Nah, gitu. No. Oh, yang jalan ini Pak KSP. Nah, ini satu, junjung derajat. Ini tumpak yang baru dapat ini, Gus. Ini, Iya. boleh saya pegang? Ya, silakan. Sama aja, Sama bukanya aja, kayak gitu. sama aja. Antik. Seru banget. Ini namanya apa nih? Cak. Nama Jawanya Bonang Renteng, Bonang Ki Renteng. Bonang Renteng. Bonang Renteng. Bonang Renteng katanya. Bonang Renteng. Dapatnya dari mana ini? Ini dari Malang, Dari Malang. Candi apa tuh? Nggak tahu aku. Dari Malang, pokoknya dapatnya dari Malang. Hmm. Kalau junjung derajat ini dari mana tadi ini? Ini dari Gunung Arjuna itu. Gunung Arjuna. Iya. Malam dapatnya. Malam. Tahu-tahu datang sendiri atau pas Ya. itu narik? Datang sendiri yang itu. Tahu-tahu ada gitu pas Tahu-tahu ritual. ada. Ini baru tak kasih bungkus ini, bungkusnya baru jadi. Oh dibikin sendiri. Ya, Datangnya sendiri. ini ya? Ini aja. Begini aja ya? Itu aja. Kalau yang hijau ini datang sendiri apa Enggak, di Bulwang? memang Udah saya aslinya? kasih. Oh dikasih ya? Saya kasih mau saya buat no apa itu landaian belum jadi. Landian itu kayak gini nih. Ya, Tadi namanya apa nih? bonang renteng. Artinya apa? Itu bonang renteng itu seperti apa itu ya? Buat penjagaan kan artinya Penjagaan. buat penjagaan Bonang ya renteng. seperti di zaman dahulu itu mungkin di lumbung-lumbung kerajaan gitu mungkin ya. Saya kayak harta benda kan, bukan bulat-bulat Penjagaan ya. penjagaan. Kok tahu namanya ini bonang renteng dari mana itu? Dari ya Gus tadi tanya langsung aku dapat feeling mau benang renteng. Masya Allah. Inilah kalau orang sakti itu gitu loh para GSP. Namanya bukan ngarang tapi ada firasat, ada bisikan, ada yang tahu-tahu jatuh. Seperti jatuhnya benda pusaka ketika ritual. Jas.
observasi, beliau meditasi, komunikasi sama gaibnya, dapat apa, terus terakhir tadi dapat nama Bonang Renteng. Masya Allah. Ini kalau saya telusuri ya dari mata batin, Ya. yang jaga ini sepuh, artinya Wah. ya udah, maaf ya, udah umur. Terus saya masukin lagi pakai GSP. Ini lagi. Oh. Ini apa ini, Cak? Ini Om Yang Jimbe. Om Yang Jimbe. Aku pernah dengar nama itu. Iya. Om Yang Jimbe. Pusaka dari mana itu? Dari Blitar, dari Coban Jimbe. Oh iya. Makanya aku pernah dengar nama itu. Siapa sih sebenarnya beliau itu? Itu empu keturunan Cina. Iya benar betul. Kalau nggak salah. Ya saya dapat inspirasi ya ditanya tadi. Dari gua apa dari gunung atau dari Bukan. tempat pertapaan atau gimana? Dari apa itu, tempat kayak pemandian gitu. Kayak tempat pemandian gitu. Nggak tahunya dapatnya itu nggak ada bungkusnya itu. Bungkusnya ini nggak ada. Oh nggak ada. Cuma dadarnya ini aja. Ini masih kayak polos tapi itu ada lu. Sudah tua banget. Tua banget. Aneh. Aduh. Ini udah berapa abad ya para GSP? Ini aslinya berarti lurus gitu ya? Bukan, kalau di samping gini ada luknya, keloknya ini 5. Jeglong, pijitan tangan ini hasilnya, Gus. 1, 2, 3, Oh 5. gitu. Iya, pijitan tangan. Tapi aslinya begini atau memang lurus gitu? Memang ini lurus. Saking tuanya Sangat tuanya sama habis ini, sama makan dimakan usia. Makan usia. Memang. Masya Allah. Ini berapa tabat para GSP? Ini enteng, tapi kekuatannya sangat luar biasa. Luar biasa kekuatannya. Bisa diceritakan ketika dapat ini gimana ini? Pertama itu nggak ada niatan ke Sendang situ pertama kali itu. Ya silaturahmi ke makam Bung Karno pertama kali itu. Lalu main-main di situ ada Sendang Jimbe main ke situ akhirnya. Nggak taunya main ke situ sama anak-anak kayak rekreasi gitu Gus ya. Nanti nggak taunya menemukan ini. Tahu-tahu ada gitu Tahu kan? ada. Kita ambil, saya kira punya orang ketinggalan tapi nggak. Yang masuk ke situ cuma aku aja sama keluarga, jadi ya tak bawa. Gitu, ini dapatnya gitu dari Blitar. Pernah nggak benda-benda pusaka ini malam gitu langsung mungkin ya ada suara-suara lah atau mungkin ini jatuh sendiri atau ya ada firasat lah ini kepengen jalan-jalan misalnya kayak gitu atau gimana? Nggak ada, bukan yang ini Ustaz, yang bukan yang ini Gus, yang apa itu yang kayak keluar menunjukkan diri. Itu maksudnya. Oh enggak, bukan yang ini. Keris ini bukan. Oh, terus di mana? Yang ini malah. Oh. Ini apa ini? Aneh ini. Ini mustiko ini. Oke. Ini tahu-tahu dapat sendiri barusan apa gimana ini? Nah, mulai dulu. Oh, mulai dulu. Cuman tahu-tahu diambil sendiri. Iya. Dengan gaib. Udah. Tadi nggak bawa apa-apa loh. Wah. Tuh, ini loh. Para GSP aneh. Tadi nggak bawa apa-apa loh. Tahu-tahu ini nih, Gus. Ini dia ngambil secara gaib di lemarinya. Aduh, ini apa namanya nih? Itu namanya kalau saya menamakan kan ya, itu Mustika Jolotundo. Mustika Jolotundo itu kan Pacet Trawas. Pacet Trawas Mojokerto. Iya, aku pernah syuting di sana. Dapatnya di situ memang. Nah, bisa diceritakan ketika dapat Mustika Jolotundo ini?
ini waktu saya main-main ke sana juga, waktu ya bermeditasi di pertirtaan sana ya. Nggak taunya pas waktu mandi itu tak kirain ini apa kok ada di samping saya. Apa penglihatan yang di atas tadi kok benda ini gitu loh. Padahal penglihatan di atas itu sebuah naga. Sebuah naga. Masa ini ya telure, saya sempat bingung. Tadi tak ambil tak bawa pulang. Pas ngeliat sosok naga itu Naga. warnanya apa? Warnanya naga itu agak hijau-hijauan sama sosok putri yang pakai selendang kuning. Nah, terus kalau pas di rumah katanya sering ini seperti apa reaksinya? Di sini kalau ada orang sakit, ini sering bergetar. Pernah nggak keluar sosok apa dari sini gitu? Naga memang. Oh, naga ya? Naga sama orang apa ya, orang sedaspo lah. Ya coba aja deteksi dulu. Ini para GSP, kalau dari mata batin saya, ini mata. Nah, ini mata dan ini kepala. Kepala terus ada ular. Nah, ini jerat-jerat ini kan ular ini, apa? Lingkaran ular. Terus dari penglihatan ya saya teroboslasi masuk ke dimensi gaib di situ. Ada orang semedi, ya, bersimpuh ya, duduk bersila. Terasa getar, dada saya getar. Memang ini kalau dia bereaksi atau komunikasi kepada tuannya ya, atau pada pemiliknya, getar. Isyaratnya menandakan bahwa ini ada kehidupan di sini. Masya Allah. Seperti itu enggak? Iya, betul. Kira-kira, Cak. Betul. Ketika saya pegang itu kayak ombak gitu ya. Hempasan sosok naga, atau memang itu ketika sosok naga itu nyelelep ya, apa sih bahasanya nyelelep? Ada di air. Ada di air. Gitu. Kesaktiannya apa ini, Cak? Energi positif pokoknya ada orang yang ada aura-aura negatif di orang, pegang-pegang ini aja insya Allah enak. Oke, para GSP, ini masih banyak sekali ya. Yang menarik lagi, coba saya deteksi ya. Saya deteksi dari aura. Nah, aku nyenggol ya. Nyenggol 2 ini nih. Kalau ini udah dibahas tadi. Oh, bener. Yang ini, cuman yang ini nyenggol 2 ini. Coba 1. Ini menarik saya nih, Cak. Kenapa ini bungkus pakai kain putih ini, Cak? Sosok yang apa itu hadam yang di dalamnya minta itu, nggak tahu yang keperluannya untuk apa, nggak tahu. Yang minta, yang dikasih gini, minta dikasih gini ya dikasih aja. Iya. Aneh ini. Aneh. Memang belum. Saya buka. Nah, wangi, langsung semerbak aroma wangi. Ini namanya apa, Cak? Ini namanya ada 2 ya, kalau namanya ini ada yang namakan jenis saja juga, tapi kalau yang namakan banyu mili. Banyu mili. Ya. Apa itu maksudnya banyu mili? Ya kalau air ya air mili, berarti energi ini kan positif, dingin. Iya. Tapi yang agak aneh, memang ada yang aneh di pusaka ini, lubang kecil. Mana? Nah, ini Gus, ada lubang kecil kayak pamungkas jagat. Ya. Iya, nih para GSP nih, lubang kecil. Kalau nggak diteliti mah, saking banyaknya pusaka ya, saya dengan lihat-lihat ini aja. Cak, saya mau tanya, Cak. Iya. Ada nggak mungkin yang kan ada itu, maaf ya, dukun-dukun yang juga nyantet lewat media pusaka. Iya. Itu memang benar gitu? Ada memang.
Memang benar bisa. Memang benar bisa. Tapi bukan pusaka yang di sini ini Ya. bukan termasuk nggak bisa semua ini. Kok nggak bisa maksudnya gimana? Ini untuk ilmu, untuk ya bukan tujuan santet. Bukan. Kalau untuk media santet kayak pusaka seperti apa? Sepengetahuan Anda Kayak ya? anak panah. Oh, anak panah. Kayak sama anak panah. Kadang-kadang itu ada yang kuningan, yang seperti apa itu terbuat dari kuningan itu. Itu kayak anak panah. Ada itu memang buat keburukan. Dan energinya memang udah jahat gitu apa gimana? Ini aja. Atau memang ada pusaka yang positif dibuat kejahatan juga bisa? Iya, Bisa nggak kira-kira? bisa. Nanti kalau saya punya saya dikira jualan santet. Bukan, Iya. ini sepengetahuan. Sekarang kan YouTube itu Iya, kan iya. konten-konten itu kan dukun, main dukun-dukunan macam-macam, wah perang sama dukun macam-macam. Iya. Makanya saya tanya untuk meluruskan gitu. Iya. Bukan aku nganggap antum sebagai dukun santet, bukan. Iya. Ini sepengetahuan kan. Punya keris yang disebutkan berarti dia jualan santet mungkin. Soalnya Iya. media sosial Ya medsos sangat kejam ya. Kejam. Ntar dikirain. jari aja bisa membunuh ya. Nah, iya. Medsos itu. Makanya hati-hati kalau melihat tayangan juga harus disaring gitu. Iya. Itu media kayak gitu tuh, ini kita ngomong masalah santet ya. Iya. Bukan kita ahli santet atau Iya. Cak Udin terus tukang nyantet, bukan. Sepengetahuan Anda tentang santet itu seperti apa? Santet itu sepengetahuan saya itu jelas orang yang berilmu. Kalau nggak berilmu nggak bisa nyantet, kan gitu ya. Oh iya betul. Ya, kalau media-medianya sih, kalau melihat dari mata kepala saya sendiri nggak pernah lihat. Tapi kalau pernah saya ketemu orang di kuburan itu ngapain, di kuburan itu ngapain, kok bakar-bakar menyan, bukan lupa lo bakar menyan. Tapi mau saya samperin, tapi kan nggak enak, itu mungkin aku mengganggu. Tapi saya tunggu dulu situ selesai, ini malam jam 11-an kira-kira. Situ ritualnya selesai, saya ke situ. Nggak taunya dia itu nanam-nanam seperti pusaka, tapi dari kuningan. Dari kuningan. Ini kisah nyata kan, Kisah karena ada bukti itu, masa bisa diceritakan. Oke. Caudin, Ya. kan ini sebagian kecil yang dijelaskan di sini, Ya. yang ditunjukkan ke saya. Ya. Aku ngerasa sih bukan hanya ini aja pusaka. Ya. Di mana? Coba tunjukkan di mana letaknya, mungkin di rumah atau di padepokan atau mungkin di mana? Di Padepokan ya ada, cuma sedikit. Kalau di Jakarta yang banyak itu di Jakarta. Di Jakarta ada padepokannya. Bisa ditunjukkan itu yang di Jakarta, mungkin foto-foto koleksinya. Foto-foto koleksi mungkin di HP aja. Bisa. Oh bisa. Mana Cak? Oh ini ya. Bentar. Ini Cak Udin ini mau nunjukin koleksi-koleksi beliau yang ada di Jakarta ya. Ada padepokannya itu Ini satu lemari ribuan. aja ya. Nih. Wah, banyak banget. Ini ada berapa benda di sana? Benda pusaka. Satu almari itu sekitar 350 Satu lemari 350 benda pusaka. benda pusaka. Itu ada berapa lemari? Itu ada mungkin 16 lemari. Tuh. Ya kalau satu lemari 350, 16 kali 350 berapa ribu? Itu belum yang tombak-tombak yang berdiri. belum. Astagfirullah, Masya Allah. Ini penemuan benda pusaka ada dari leluhur atau ngambil atau memang jatuh atau narik yang sekian banyaknya itu. Bermacam-macam itu ya, itu bertahun-tahun itu. Ada yang narik, ada yang jatuh sendiri, ada orang yang punya tapi terasa terganggu oleh gaibnya, dikasih, ada. Oh iya, banyak itu, banyak cerita lah. Banyak cerita dan kisah ini. Pernah nggak ada orang yang pengen memiliki pusaka itu, Iya. terus dimaharkan gitu? Dimaharkan. Ada yang sampai berapa ini? Ini saya memaharkan paling mahal kemarin itu sekitar 60 60 juta. 60 juta. Ya, tapi ada yang di atasnya ada.
Yang paling mahal banget berapa M? Nggak ada yang sampai bos. Nggak ada yang sampai. Paling mahal berapa? 250. 250. Itu Soalnya terbuatnya dari emas. oh. Itu pusaka apa itu? Pusaka buat kemanten kerajaan waktu dulu. Sejarahnya gitu. Jadi apa itu besi ajinya itu di dalam sedikit, emasnya semua. Ada yang nyamper. Cak, sini ada yang pusaka yang nggak suka sama kehadiran saya atau gimana ya? Ya mungkin ada. Kayak maksek gitu loh. Ya mungkin ada. Ada nggak di sini yang belum dikeluarin? Ini yang kesukaan anakku ini sampai Cewek kecil bawa pusaka. ya itu. Nah, itu anaknya Cak Udin yang pernah dimaharkan. Kok Ada masih? ternyata Gus. Ada lagi. Tuh ada lagi tuh. Ada lagi ternyata. Barusan jatuh atau gimana itu? Enggak, memang belum terekspos di sini. Ini rusak semua ini. Ini namanya kebolajer. 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 Oh. Winongan ini khas Pasuruan ini. Kebolajer maksudnya apa itu? Nggak tahu itu kebolajer itu apa ya? Kekuatan buat kekuatan. Kekuatan. Gitu. Bener ini Kekuatan. paham semua. Ya, satunya lagi mana? Nih. Ini sudah agak tua ini. Lubangnya ini lubang karena erosi, makan usia. Saya penasaran nih, saya nggak percaya ini masih ada pusaka. Saya obrak-abrik rumahnya atau padepokannya Cak Udin. Saya masih nggak percaya, pasti masih banyak sini. Coba. Apa lagi ya? Ayo, keluarin. Coba para GSP. Ada ini. Ya, tangan saya mengarah ke depan mungkin kamar. Tapi energinya mengarah ke kanan saya. Karena benda pusaka itu mungkin ya waktu ditaruh di kamar sini, tapi sering pindah-pindah tempat. Karena mungkin di situ udah kebanyakan benda pusaka, maka Cak Udin pusaka-pusakanya itu bisa pindah sendiri. Tidak aneh, memang kalau gaib seperti itu, kadang loncat dari taruh di lemari aja langsung keluar, jalan sendiri, tahu-tahu nyampe sana aneh. Cak Udin, Ya. bener nggak? Aura tangan saya ini energinya ke sana, itu ada apa Sunas? Gus, ini Gus. Coba ke sini nih. Ini kan aneh, ini aneh bin ajaib para GSP. Ini kalau beliau ngeluarin dari kamar. Tapi tahu-tahu nyampe sini. Ini kan nggak layak ibaratnya. Kalau taruh sini, nggak mungkin beliau itu nyaruh sembarangan. Saya bilang tadi dari kamar loncat. Secepat itu. Cak Udin tolong diambil. Wah, dagangnya pupeng ini. Masya Allah. Oh iya, terus di kamar nih, terus. Oh, kenapa dikasih plastik ini, Cak? Ya, habis dicuci waktu suruhan kemarin. Dicuci pakai apa waktu cuci? Ya, dicuci itu pakai jeruk nipis, pakai obat buat marang itu. Ini pusaka apa namanya ini? Ya, tadi kayak bonang renteng tapi ini jenis, Bundang renteng ya. ya melati rumpuk lah. Ini melati rumpuk. Para GSP, ketika saya ada energi ya, tadi pas seperti saya tuh kesenggol gitu wajah saya. Ini saya bilang ada energi yang negatif nggak? Kata beliau, ya mungkin ada. Makanya saya kesenggol, terus saya nggak percaya, cuman yang ditunjukin cuman ini. Saya deteksi ternyata masih ada pusaka yang tahu-tahu loncat di sini sendiri. Itu tanpa rekayasa. Tempatnya di kamar. Maka tak heran ketika beliau bertapa bersemedi, terus ritual ya, baca-baca doa-doa tertentu ya, mungkin tahu-tahu pusaka itu hadir. Masya Allah. Ada lagi nggak nih? Insya Allah ada mungkin. Tuh. Cari lagi ya. Tuh, ini mau nyari lagi nih. Lupa saya ini. Aduh, yang bener ini. Aduh, banyak pusaka di rumah, di padepokan, ribuan. Ini beliau lagi nyari nih. Coba, aku kalau deteksi di rumah ini, para GSP,
auranya silih berganti karena yang nongol, yang hadir itu pusaka ini keluar, energinya beda, auranya pun beda. Maka ketika saya berdiri di sini itu beda-beda. Yang saya sebut tadi ternyata aku punya. Tuh kan? Nggak tahu ada di situ. Ini yang buat nyantet. Biasanya gitu katanya orang-orang gitu. Aduh, astagfirullah. Ya. Ini mungkin kalau Tapi tukang santet lihat konten ini mungkin mau beli mungkin. astagfirullah. Ini dapat dari mana ini? Ya dari tadi ini lupa aku. Dari mana kok dari? Tahu, Pak. Ada di situ. Dulunya maksudnya. Dulunya ini mungkin di pekuburan. Lu sampai merinding loh, pikirnya lu lihat nih. Mungkin dari pekuburan ada. Tapi terus terang maaf, ini pernah buat nyantet belum? Ya belum. Ya belum apa Ya, sudah? Belum. Belum apa pernah? Belum. Belum. Nggak pernah jadinya ya? Belum. Soalnya ilmunya nggak punya. Nah, ilmu yang santet nggak punya. Sepengetahuan bisa mengerti tentang ilmu santet, tapi tidak untuk nyantet karena nggak punya ilmunya. Nggak punya ilmu. Cuman kalau untuk netralisir bisa. Bisa. Iya. Ini apa lagi nih? Saya ingin ngambil ini itu tadi. Nggak taunya ini hadir di sebelah ya. Tak ambil juga. Lupa sampai karena ribuan. Kalau dijumlah 3.000 lebih loh. Insya Allah segitu. Iya. Coba ini apa nih, Cak? Ini kalau orang main pusaka ini namanya banyak anggrem. Banyak anggrem. Oh, banyak itu bebek itu ya? Anggrem itu. Anggrem itu anggrem. Kayak betok gitu ya? Ya, tapi ini jenis tumbak. Jenis tumbak ini. Ini kegunaannya apa nih? Ya penjagaan. Kayak pengasihan lah ini rupanya ini. Kayak pengasihan. aura ini nih, mutiara apa ya? Apa sih? Itu namanya Mustika, batu meteor. Oh. Batu meteor. Orang pusaka-pusaka biasanya batu meteor. Astagfirullah ya Allah. Oke, para GSP, inilah sedikit pengetahuan. Duduk di sini. Inilah sedikit pengetahuan tentang benda pusaka, ya. Benda pusaka ini nyata, tapi kekuatan gaib sangat luar biasa. Karena ini udah ada yang ratusan tahun, bahkan mungkin bisa dikatakan ada yang ribuan tahun. Ya seperti benda pusaka yang tadi kita buka ya, sampai keruak-keruak gitu kan, dimakan usia ya. Termakan usia. Masya Allah. Jadi jangan heran, boleh kita memiliki benda pusaka, asal jangan sampai menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Ini boleh dilestarikan ya, boleh dilestarikan karena ini memang senjata nenek moyang ya. Iya, sebagus-bagus pusaka sih tetap buatannya manusia. Betul. Maka inilah, karena di Al-Quran sendiri telah disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Ya, bukankah aku telah memerintahkan kepada Bani Adam jangan sampai menyembah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan adalah musuh yang paling nyata. Bukan maksudnya karena benda pusaka banyak setannya, bukan. Artinya kalau kita ya punya benda pusaka terus jin, setan-setan alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, maka membisikkan ke dalam dada manusia dari hal-hal yang buruk. Wah, ini sakti nih, ini seperti itu. Bukan. Karena beliau sendiri, Cak Udin, ya juga agamis ya, tahu tentang hal buruk, tentang hal yang baik untuk memelihara benda pusaka. Bukan begitu? Iya, betul sekali. Sejatinya kalau meminta sesuatu, iya karena butuh, wa iya karena sta'in. Maka mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa para GSP, kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berselawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah keberkahan dan keselamatan menyertai kehidupan kita semua. Fitini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Oke, Cak Udin, terima kasih. Keberkahan semoga menyertai kita semua. Insya Allah.
Oke para GSP, ikutin terus Gus Sulehpati YouTube channel GSP Rono Rene Icut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.